Yo. Salam podcast Mas Tisno. Halo semua, ketemu lagi bersama kami di podcast Mas Tisno di episode kelima ini dengan saya yaitu Diah dari Prodi D3 Reka Medis semester 4 dan tentunya di episode kali ini saya tidak mau sendirian nih teman-teman. Saya bersama rekan saya yaitu dengan kakak siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Dayat dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 4. Oke, ngomong-ngomong, kita di sini ngapain ya? Oke, jadi gini, sebelum kita mulai podcast kali ini, episode kali ini, kita sudah membuka pertanyaan nih di sosial media kita, yaitu di Instagram, di SEMA YRSDS. Ya, seperti Q&A gitulah, Kak. Jadi, kita membuka pertanyaan, dan malam ini kita mau menjawab nih pertanyaan dari teman-teman. Tapi mohon maaf nih teman-teman, mungkin tidak semua pertanyaan kita bacakan, karena begitu antusiasnya teman-teman memberikan pertanyaan. Banget ya, kayaknya memberikan pertanyaan kepada kami. Jadi mungkin hanya beberapa yang bisa kami jawab dan semoga bisa menjawab semua pertanyaan. Semoga puas lah dengan jawabannya ya. Iya. Oke, ya nanti kami berdua ini akan gantian nih memberikan pertanyaannya. Oh iya, buat teman-teman nih kalau ada pendapat atau cerita yang mirip-mirip nih sama yang kita bacakan, mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar ya di bawah ini. Iya. Jangan lupa. Oke, langsung aja nih Kak, kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Let's do it. Oke, let's go. Siapa dulu nih? Coba kamu. Dari aku dulu ya. Oke, mau menjawab dari @trisna_rpm_. Pertanyaannya, bagaimana sih perasaan kakak pertama kali masuk kuliah? Aku dulu ya yang jawab. Iya. Perasaan aku pertama kali masuk kuliah pastinya senang, bersyukur bisa kuliah karena keinginanku nih emang dari SMA, setelah lulus SMA aku mau meneruskan ke jenjang selanjutnya yaitu di kuliah. Dan alhamdulillah bisa diterima di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan alhamdulillahnya juga saya diterima di prodi yang saya inginkan, yaitu D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Dan pertama kali masuk kuliah pastinya senang dong, deg-degan. Ya, senang, ada deg-degan, dan pertama kali nih aku orang Banyuwangi masuk ke Surabaya. Widih, gokil, orang jauh nih ya. Iya, orang Jawa banyak. Nih. Orang timur, orang Jawa Timur paling timur. Iya, orang Jawa Timur paling timur. Iya, pelosok nggak pelosok-pelosok. Iya, pelosok lah. Ya. Jadi orang Banyuwangi masuk pertama kali di Surabaya pastinya pengalaman yang sangat, kalau aku pribadi sangat luar biasa ya, karena excited banget kayaknya. Ya, perempuan terus sendirian, belum ada teman, pastinya sangat senang, dan pertama kali masuk kuliah, ya alhamdulillah bisa beradaptasi dengan cepat. Dengan baik lah ya. Kalau Kak Dayat bagaimana nih perasaannya? Kalau aku sih ya alhamdulillah senang juga bisa diterima di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo ini di prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang ya alhamdulillah cocok sih sama aku, kayak apa ya? Enak aja kayak masuk ke sini, oh gini tak rasanya, jadi ngerasain kayak belajar jadi administrator di rumah sakit. Kan aku taunya dulu rumah sakit tuh cuman rawat jalan, rawat inap, udah gitu-gitu aja. Gak tahu nih dapur-dapurnya kayak keuangannya tuh kayak apa segala macam. Jadi kayak baru semakin lama nih, wah semakin excited banget. Dan kayaknya aku ada ini deh, cerita lucu deh kayaknya. Gak apa-apa kan cerita sedikit kan? Lanjut aja, nggak apa-apa. Seru nih. Dulu tuh waktu pertama kali keterima kan ada MOS kan, kayak apa? PKKMB. Iya, PKKMB. Nah, itu tuh aku keterima gak tahu apa-apa nih, gak dikontak bukan gak dikontak. Kayaknya aku emang gak aktif deh kayaknya orangnya. Jadi langsung masuk, aku tahu wah ada surat diterima nih. Habis itu suruh masuk pakai baju putih hitam kan? Iya. Pakai baju hitam. Aku nggak tahu tuh kalau misalnya ada kelompok PKKMB-nya. Kalau misalnya disuruh bawa apa, sumpah nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Itu aku juga penasaran, itu dapetnya dari mana sih, kayak apa, masuk grup lain kan? Iya, sama sih Kak, sama kayak aku. Aku awal kan nggak ada teman nih ya buat daftar ke situ. Jadi kayak nggak tahu informasi sama sekali. Iya. Jadi
Karena itu pas daftar ulang nggak tahu pas untuk pra-PKKMB-nya Iya, kapan, untuk pra-PKKMB-nya kapan PKKMB-nya gitu-gitu. kapan. Aku iya Ah, juga nggak tahu. terus Terus tahu dari mana tuh? ada sih temen yang informasiin. Oh, aku lihat dari Instagram dari kakak. Aku Ah, langsung nge-DM di adminnya. iya langsung nge-DM adminnya dan ternyata aku dikasih tahu. Ya Wah, kan itu lambat nih. juga sih aku nggak tahu. Nah, itu Ya, kayaknya aku yang kurang nanya deh. Oke, lanjut pertanyaan kedua. oke lanjut ya dari Viera Septiani. Menurut kakak IPK itu penting nggak sih? Mungkin bisa dari Kak Dayat dulu. Oke, kalau menurutku sih PK 50-50 lah ya. Menurutku sih penting. Cuma nanti untuk di dunia kerjanya itu tergantung ininya, tergantung apa? Kamu ngelamar di Perusahaan. mana, perusahaannya di mana. Itu ada beberapa perusahaan emang yang katanya sih dengar-dengar kayak dari dosen juga bilang atau dari keluarga ada yang bilang ada beberapa perusahaan atau rumah sakit yang nggak ngeliat IPK sih. Lebih ngeliat kamu bisanya apa. Itu. Jadi uh, bener IPK perlu bagus, perlu tinggi. Cuman yang lebih baik kayak skill yang kamu pelajari dari mata kuliah yang kamu terima di waktu apa kamu kuliah ini tuh kamu diharapkan kan bisa benar-benar paham gitu loh. Jadi kamu bisa penerapannya lah yang penting. Penerapannya di dunia kerja itu nanti kayak apa gitu. Itu sih menurutku. Oke, kalau menurut aku sama sih seperti Kak Dayat, jadi lima puluh lima Ya. puluh ya. Tinggal kita 50-50. lihat dari ketentuan perusahaannya yang membutuhkan, ada juga yang membutuhkan mengutamakan IPK-nya berapa. Ya, Tapi ada juga yang menentukan skill kamu gimana sih, bisa mampu iya. nggak bekerja sama. Kan ada nih perusahaan yang bekerjanya itu kayak berkelompok, kayak jadi kayak Iya, iya nggak satu benar-benar. orang yang seperti itu Ada dan timnya, ada timnya. iya, per Ada tim timnya biasanya. seperti itu. Jadi bagaimana kalian bisa beradaptasi di tempat kerja. Jadi kalau IPK itu menurut aku kalau kita sebagai mahasiswa nih pastinya kan kita ada pencapaiannya sendiri. Kita kuliah untuk apa sih ya? Untuk nanti setelah kuliah kita insya Allah kalau bisa kerja ya alhamdulillah bisa kerja dan em, kita inginnya mendapatkan IPK yang baik kan Iya Kak. dong, Dan pasti, untuk pastinya. membanggakan kedua orang tua, pastinya orang tua itu melihat kita sukses dari kuliah itu pasti lihat dari Pasti IPK. IPK-nya Ya, anggapannya kayak iya. pencapaian prestasi lah ya. Nah ya Pencapaian prestasi, pencapaian iya. prestasi itu pasti dilihat dari IPK-nya dan pasti kan banyak yang nanya nih, kamu lulus kuliah IPK kamu berapa? Kamu berapa? Pasti Nah, ada pasti ada yang pertanyaan itu. ditanya. Nah, itulah pencapaian kita sebagai mahasiswa, ya inginnya kita mendapatkan IPK yang terbaik. Ya, Seperti itu. pastinya. Ya, Untuk harapan ke depannya kan ya itu tadi apa bisa apa ya penerapannya di dunia kerja lah iya. bisa bagus gitu. Tapi di lain IPK itu skill kita juga dibutuhkan dan attitude sih Bener-bener. paling Iya, penting tuh ya attitude bener-bener juga. attitude. Nah, Attitude kamu nol, no kamu nggak akan ya, diterima di iya tempat dong. kerja. Ya, Sopan santun juga harus perlu ya juga. Gak mungkin sangat cuma penting. pinter doang. Iya. Oke Kak lanjut dari Oke, Kak Dayat. oke. Dari Ed Azundara, starter pack kuliah siang min. Nah, aku nggak pernah kuliah siang nih. Kuliah aku karena aku S1. S1 tuh masuknya jam 7. Jam 7 pagi tuh udah masuk. Jadi kalau kalau pagi ya paling bawa sarapan sih kalau pagi. Jadi kalau nggak sempat sarapan biasanya anak-anak tuh beli bubur atau beli makan-makan di Karangjangan itu kalau pagi. Kalau siang mah gimana kamu? Kamu kan D3 nih. Kalau siang Ya gimana? kalau aku siang nyiapin paling penting minum karena Iya, haus ngantuk ya. banget ya kalau Oh iya, siang kan siang. Capek waktunya gitu ya. tidur siang Iya, nih waktu Bang. tidur siang. Iya, iya. Jadi Panas. nyiapin minum, camilan, ya, ya cuma itu aja sih yang aku siapkan. Ya, Iya, kayaknya kalau siang apa ya? Mungkin eh masa bawa bantal nggak mungkin. Jadi ada nggak sih ada. di samping-samping tapi kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan sembunyi. Iya, sembunyi. Kadang aja off cam. Iya. Ya, Oke, lanjut. Kuliah offline. Kapan nih Min? Dari @viola FDV. Kapan ya? Nggak tahu nih. Nggak jelas kayaknya kabarnya. iya nggak jelas. Simpang Tapi siur nih. dengar-dengar sih Kak, kuliah offline kalau nggak salah nih ya Juni kalau nggak Juli. Tapi ya ditunggu Hmm, aja nih teman-teman. Mungkin ada kabar baik kita mau ya, offline. Karena doakan online ini aja kayak ya.
menjenuhkan nggak sih kalau online? Sangat Sangat menjenuhkan. menjenuhkan. Di Kita rumah yang mau, terus. kita yang awalnya ya ada sih ya malas-malasnya, makin malas nih kalau online, tapi ya gimana ya, kita usaha buat nggak malas, tapi Iya. di rumah apalagi ya nggak Apalagi di, kemana-mana. di rumah juga nggak cuman untuk kuliah kan. Di rumah juga banyak Iya, banyak iya, apa ya, pekerjaan rumah yang harus dilakukan juga. heeh. Dan nggak ada Itu teman dia. sih ya buat Iya, bener. kalau mau diskusi itu sih paling 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 susah susah. ya kayaknya. Heeh. Harus dilakukan secara online juga kan. Nah, iya. Aku sih orangnya ini sih, karena aku malas ngetik ya. Jadi online nih kayak, aduh, malas banget. Sumpah malas banget. Iya, Kayak sama. apa ya, di rumah terus jenuh lihat laptop. Minusku nih nambah. Gara-gara Gitu, gara-gara online nih minusku nambah. sumpah. Sumpah. Jadi kayak, aduh kacamata ini kayaknya nambah lagi deh. Pusing. Sumpah pusing. Iya. Bener. Gak enak. Enak offline. Tapi ya dibuat enjoy aja lah kan kita hampir Iya. 1 tahun nih kita online terus ya kan Wah, hampir satu iya dong. tahun gak kerasa juga Gak kita rasa selama juga. ini ya tapi ya semoga aja ada kabar baik dari pihak Ya, kampus doakan aja ya teman-teman. kuliah ya. Semoga bisa cepat kuliah offline-nya. Oke, lanjut. Lanjut ya Kak. Oke. Oke, dari Mediana Putri, suka duka mengikuti organisasi apa saja sih Kak? Ayo, Mungkin dari kamu aku dulu nih. ya Kak. Iya dong. Ya, suka duka mengikuti organisasi pasti adalah suka dan dukanya. Untuk sukanya, aku mengikuti organisasi ini, pastinya aku menambah teman nih, menambah teman, Iya, pasti dong. ya menambah wawasan, terus kita Pengalaman, diajarkan, pengalaman, ya pengalaman. pengalaman pastinya. Kita diajarkan untuk berorganisasi, kita diajarkan saling menerima pendapat orang lain, kita diajarkan untuk berani speak up nih, kita diajarkan berani untuk berpendapat. Seperti itu sih sukanya. Dan Dukanya nih. dukanya untuk sekarang nih online ya Kak, mohon Nyita maaf waktu nih. banget kayaknya ya. Iya kita banyak waktu sekali, apalagi online kan. Kita untuk periode yang dulu pas aku ikut SEMA itu offline kan. Jadi Iya, ini dukanya kerasa banget di periode sekarang, yaitu semua kegiatan dilakukan secara online. online. Oh, Iya, capek banget kayaknya. em, rapat pun online, terus Aduh, em, belum minta tugas-tugas ya. ya Kayaknya. ngajukan proposal pun juga dilakukan online, terus minta saran pendapat kepada dosen pun online dan itu sih paling sukanya Kak, paling dukanya Paling karena kan dukanya. responnya dosen kan nggak Kan cepet, beda-beda nggak fast kayaknya. respon, Iya, iya. dosen kan Jadi juga banyak ya keperluan ya harus mungkin. sabar sih. Mm-mm. Ya. Mungkin itu sih suka dukanya aku mengikuti organisasi. Kalau aku sih, aku kan ini di apa? Kalau di Stikas kan gak ikut organisasi apa-apa nih. Paling cuma Iya. ikut UKM. Jadi ya Hmm. gimana ya? Kalau aku ngeliat anak-anak organisasi tuh hebat-hebat sih dia. Mereka. Soalnya kayak kamu juga kan bisa apa ya? Kayak dari dini, sedini mungkin kayak kalau ikut organisasi tuh kayak bisa mengatur waktu lah. Dan ini Ya, sih kalau aku ikut organisasi tuh SMA sih terakhir. Ikut OSIS ya. OSIS ya, ikut OSIS dan ya melatih kepemimpinan lah yang paling Iya. penting ya itu sih dari aku soalnya aku jarang ini organisasi sih Kenapa nggak ikut kuliah kan lebih banyak nih ya teman-temannya. ya Kenapa nggak ikut SEMA? itu dia Coba ikut. aku tuh orangnya malas Terlalu santuy ya. terlalu santuy Iya. aku kuliah mah yaudah kuliah oke kuliah pulang oke pulang cari makan itu dia makanya Iya. terus lagian kalau apa ya aku tuh orangnya nggak bisa fokus ke dua hal kalau Hmm, kuliah ya kuliah kuliah. organisasi ya organisasi aku pernah SMA nih itu fokus banget nih organisasi organisasi nah ini nih yang pelajaranku nih ketinggalan Hmm. ya makanya aku dari SMA itu belajar oh nggak bisa nih kalau misalnya dibagi kayak gini harus belajar sih kalau untuk kayak apa bisa fokus ke dua hal itu benar harus belajar harus latihan cuman kalau aku kayaknya nggak maksimal deh kalau menurutku loh ya kalau aku sendiri gitu. Cuman kalau Iya orang sih, lain aku juga lebih kan bisa pengalaman di SMA kan juga ikut OSIS. Jadi ya ya belajar sih sampai sekarang pun masih juga belajar untuk membagi waktu ya. ya Paling untuk membagi susah itu waktu membagi waktu antara kuliah sama organisasi nih. nah Organisasi itu dia sedang sibuk-sibuknya mengerjakan event, tapi
tapi di kuliah pun juga lagi Juga banyak-banyaknya sibuk-sibuknya tugas nih tugas. kan, Nah, itu banget. susah tuh. Ya, Heeh. nah itu sih yang buat gimana sih caranya kamu membagi waktu dan alhamdulillah sampai Itu kamu sekarang ngerasa apa apa ya? Kayak capek gitu, ada rasa capek gak sih atau jenuh gitu mungkin? ada, apalagi pas periode aku awal kemarin, tahun kemarin itu kan offline. Ya, Jadi, capeknya lebih double gak? iya kerasa banget. Kerasa banget ya Capeknya itu fisiknya. bukan capek pikiran, tapi tenaga pun juga Iya, kerasa tenaga banget. juga. Iya Apalagi sih. kalau ada event kan harus ke sana ke sini, Sampai cari malam gak sih? apa, cari Belum apa. pulang Iya, sampai malam, biasanya. rapat sampai malam. Iya, jadi ya itulah mungkin dukanya, tapi ya Iya, dibuat dibuat enjoy have fun aja aja kan. ya. Soalnya Iya, itu buat nanti have akan fun aja. jadi cerita loh di apa Mm-mm, waktu kita mungkin udah kerja. iya. Oh, aku dulu Mungkin nanti feedbacknya tuh kan nggak kerasa sekarang, pasti iya nantinya ada benar-benar feedback, pasti ada. waktu kerja mungkin kan bisa Iya, juga kan aku juga nganggep organisasi ini kayak anggapannya kayak kita lagi kerja gak sih? Jadi mm-mm, saling apa kerjasama, saling membantu iya. satu sama lain, koordinasi gitu-gitu. Bertukar pikiran, Iya bertukar pikiran. saling menghargai pendapat orang lain, Nah iya seperti itu. bagus sih menurutku. Ya. Oke lanjut Oke, pertanyaan lanjut Kak berikutnya. Dayat. Oke dari aku ya. Oh bukan dari aku sih. Maksudnya dari @_Ardiansyah 28. Pertanyaannya, gimana sih caranya biar gampang buat bergaul? Apalagi aku masih semester 2 nih. Dan pembelajaran sistemnya online. Waduh, ini kayaknya orang-orang yang susah bergaul nih ya. Iya, Kayak introvert dari aku iya, dulu nih. ya. Mungkin kalau sistemnya online nih, kayak lebih gampang. Gampang apa susah ya? Soalnya aku enjoy-enjoy aja sih kalau misalnya mau bergaul ya aktif di ini aja, aktif di grup angkatan atau mungkin sering-sering nih kayak dulu aku tuh meskipun offline iseng ngajain temen-temen VC-an, VC grup bareng, Iya. guyon-guyon gitu. Dan kalau misalnya mau pergaulannya lebih mantep nih, kalau menurutku loh ya, Iya. kalau misalnya antar laki nih, sering roasting satu sama lain tuh paling mantep tuh. Wah, gitu ya ternyata. Soalnya, terus kalau misalnya kita apa ya, roasting itu tahu roasting kan kayak apa ya? Ya, Ya, semua roasting satu sama lain itu kayak menguatkan ikatan pertemanan. Kalau menurutku, tergantung ya, orangnya juga sih. ya. Ya, jangan berlebihan juga sih roastingnya. Intinya itulah sering. Tapi susah banget kalau orangnya introvert. Ah iya Ya, sih, susah banget gak sih kalau susah ya. ya diajak kalau dianya kayak Kayak ya diem wis lah, gitu kan ya heeh, udahlah. heeh. Nah, aku mau ngomong tapi kok males ya. Ya udah diem aja. Itu sih agak susah. Dari diri sendiri sih sebenarnya kalau misalnya mau bergaul. Iya, dari diri sendiri. Ya, Kalau dan menurut aku sih ya menurut ya kamu sama gimana? kayak Kak Dayat, tinggal diri sendiri aja mau bergaul apa enggak, dia mau Hmm, berusaha mencari teman apa enggak. Kalau sekarang kan sistemnya online nih, hmm, mungkin caranya kalian bisa bergaul sama teman kelas kalian kan pasti kalian mendapat tugas kelompok nih. Nah, ini hmm, sih hmm. waktunya kalian bisa bergaul, kan kalian pasti ada diskusi kelompok sendiri nih. Oh iya ya Jadi, waktu diskusi kelompok tuh bener-bener. diskusi kelompok kan itu kalian pasti ada diskusi mungkin ada Google Meet-an lah atau gimana. Itu Ya, bisa buat kalian ajang untuk bergaul atau mengenal satu sama lain. Kayak ya kalian bisa, oh ternyata karakter anak ini seperti ini. Kita kan bisa bisa kita bisa lihat dari mengenali kita, ya, bisa dari bisa kita lihat dari eh, cara diskusinya nah, mungkin cara menyampaikan diskusinya mereka pendapatnya. gimana. Ya seperti itu. Terus setelah kalian berdiskusi kan berilah waktu sejenak buat kalian sharing, Guyonan mungkin, guyon-guyon, bercanda. sharing. Ya, seperti itu sih kalau menurut aku. Jadi buat Iya, enjoy bisa aja. Jangan terlalu apa ya? dianggap serius lah. Aduh, kok nggak punya mm-mm, temen nih. Aduh, jangan gimana nih? terlalu pendiam banget ya. Ya, sama Mungkin soalnya diri kuliah sendiri. ini. Itu Heeh, kuliah nih. Jadi, kalian pasti butuh teman. ya Gak pasti, mungkin gak butuh pasti teman. butuh. Yakin. Seintrovert kalian pasti kalian butuh teman. Setidaknya satu dua temen tuh Iya, bagus pasti lah ya. pasti butuh. Dan apa ya menurutku itu orang itu kan harus bersosialisasi nih. Bersosialisasi. Kita kan Nah, makhluk sosial. Kan kita manusia kan kan makhluk makhluk yang sosial. membutuhkan Orang yang lain lain. Iya, pastinya. pasti Iya. membutuhkan orang lain. Jadi ya
Menurutku gitu sih Kak, cara bergaulnya seperti itu kalau online sekarang. Dan nanti kalau pas offline jadi kalian tuh enak, nggak ada rasa Nggak ada, canggung-canggung iya gimana. bener-bener. Kan kalian belum ketemu nih. Belum ketemu, iya belum Nah, ketemu. semester kan Bener banget sampai tuh. semester 2 ini kan belum ketemu sama sekali. Beda kalau kami dari semester 4 ini kan kemarin Udah sudah ketemu nih sudah dari, ketemu, iya sudah semester merasakan satu. satu kelas, sudah merasakan ya Ya, bercanda-canda. iya canda-canda ada nih yang kayak mungkin ada sedikit konflik nih satu sama lain. Ya Cuman ada, ya udahlah, pasti udah pasti ada konflik kok, pasti ada pasti konflik. Cuman ada, udah. ya itu cara kalian nanti gimana menyelesaikan konfliknya, kedewasaan kalian akan diuji di situ. Oke, Seperti itu. oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut dari Ines Kansadi. Kalau Oke. UAS offline begitu, bagaimana sih Kak sensasi tegangnya? Bener-bener nggak bisa contekan ya? Bener banget, Oh, bener bener sih. banget Kak. Ada benernya sih. Ada benernya juga. Tapi ini adalah ajang menunjukkan skill kalian. Iya, benar sekali. Skill kalian itu dibutuhkan di sini. Kekuatan otak kalian lah yang Oke. bekerja. Kesehatan otak kalian dan Ya, juga kecerdikan kalian. kecerdikan kalian. Seperti, Iya. ya pasti sangat kerasa banget gak sih Kak Oh, sensasi kerasa banget. tegangnya. Apalagi Apalagi kita di suatu dosennya, ruangan nih, dosennya itu aktif banget jalan-jalan nih ya. aduh, Jalan apalagi keliling. dosennya matanya tuh wow, punya indera Iya, keenam rasanya. iya ada. Kita noleh gini, set. Waduh, dosen udah ngapain? Ayo ngapain? Waduh itu. Nggak Oh, bisa, parah sih. nggak bisa. Ini Parah. kalau kalau offline nih kita harus benar-benar belajarnya benar Ya, banget. bener. Harus Harus menguasai materi lah. ya Gimana? harus menguasai banget. Beda kan Iya, kalau iya. online kan kita masih ada ya ya begitulah. Ya Jangan begitulah ya. jangan dibuka, jangan Iya, terlalu dibuka lah aib iya, kita. iya. Kan Itu ya enggak. masing-masing individu kan tahu lah Ya ya. udah Kalau tahu. online kayak gimana. Jadi Lebih terasa mantep, banget sih. Mantap banget. mantep banget. Iya, Ya, begitu. Nanti rasakan sendiri lah ya kalau offline iya. gimana. Pintar-pintarnya kalian itu mah. Harus cerdik banget kalau offline lah. Oh iya dong. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ya lanjut Kak. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Dari Ed dan Fardan. Agak panjang nih, agak berbobot juga Iya. mungkin. Menurut pengalaman kakak, bagaimana cara menyikapi pandangan atau persepsi mahasiswa tentang organisasi kemahasiswaan atau SEMA yang dianggap buruk dan hanya mementingkan hal-hal yang mereka anggap untuk keuntungan pribadi? Itu pertanyaan pertama tuh. Dan bagaimana cara membentuk image untuk mengembalikan kepercayaan mereka agar organisasi kemahasiswaan SEMA itu tidak selalu dipandang buruk dan tidak ada manfaatnya. Berat Keren pertanyaan. banget ya pertanyaannya kayak Berat serius nih. banget nih orangnya. Iya. Jadi Oke. gimana? Bentar. Aku kok susah nih. Kayak UAS aja nih. Bagaimana cara menyikapi Buat mikir pandangan orang perasaan? kan. Iya, benar. Tentang organisasi kemahasiswaan yang dianggap buruk. Cara menyikapinya, kalau menurutmu gimana nih? Yang dari SMA sendiri nih. Yang dari SMA sendiri nih. Iya. Menurut aku ini bagaimana sih cara menyikapinya ya? Menyikapi SEMA yang dianggap buruk. Iya. Atau hanya mementingkan keuntungan pribadinya saja. Sedikit flashback nih ya Kak. Iya. Ada kan dulu pernah juga SMA juga ikut OSIS Iya, nih ya. Pas pernah ikut OSIS. Sedikit banyaklah orang yang memandang organisasi itu pasti Pasti ada. Iya, caper benar. paling mungkin dia cari biar tenar aja, biar tenang di aja, sekolahan. biar deket sama guru, biar nilainya bagus nih. Tapi Iya, kan banyak banyak yang gitu. memandang Iya. buruk organisasi itu, apalagi sekarang pun saya juga ikut senat mahasiswa ini sama, kayak pandangannya itu kayak nggak ada perubahan sama sekali, begitu-begitu Kayaknya. saja, kayak memandang buruk organisasi itu. Jadi menurut saya itu bagaimana menyikapinya, kalau menurutku itu kita buktikan saja. Senat mahasiswa ini tidak seburuk itu kok teman-teman. Senat mahasiswa ini nggak seburuk yang kalian pikirkan kalau hanya mementingkan keuntungan pribadi saja. Jujur dari saya, keuntungan pribadi itu ada, yaitu apa? Keuntungan pribadi itu pribadi itu dari kita mendapatkan Ilmu. teman baru,
organisasi kan pasti kita dapat teman baru nih, kita dapat ilmu, kita dapat wawasan Pengalaman. baru, pengalaman, kita Pasti. diajarkan dari kakak tingkat kita yang sudah mengikuti periode sebelumnya, pasti kan kita diajarkan nih, bagaimana sih caranya kalian berorganisasi, bagaimana sih kalian berorganisasi dengan baik itu, pastinya kalian kan diajarkan berpendapat, berani speak up, berani Ya, mengutarakan pendapat. Kita diajarkan untuk mengatur waktu. Kita diajarkan untuk disiplin waktunya memanajemen ya. Iya. disiplin waktu, memanajemen keuangan. Nah, inilah keuntungan kita yang kita dapat, bukan keuntungan yang lain kayak yang guru-guru itu tidak ada ya. Ini keuntungan kita yang mengikuti organisasi senat mahasiswa. Mungkin Dan mereka dari perspektif luar tuh kayak uh, ngelihat, oh kok apa ya? Mungkin ada beberapa orang yang gak suka mungkin karena suatu hal yang menurut mereka, oh sama kok gini ya gitu. Tapi nggak gitu sebenarnya. mungkin mereka hanya melihat yang enak-enaknya saja. Nah iya, Kan benar-benar. mereka melihat enak-enaknya saja, tapi jangan dilihat seperti itu teman-teman. Lihat aja yang di belakang kalian yang kalian tidak tahu bagaimana usaha kita mengikuti bisa masuk di anggota senat mahasiswa, SMA ya, bagaimana untuk itu kan mengadakan event-event ya kita kan yang pasti meramaikan ada ini kesulitan SMA di ini, iya. belakangnya. Iya, pasti kan kita ada kesulitan di belakangnya. Jadi jangan dianggap buruk dong. Kita sebagai anggota senat mahasiswa nih ya agak sedih gimana ya Kak kan kita Iya, udah berusaha nih untuk em, apa ya memberikan sesuatu kepada teman-teman agar teman-teman oh iya ini ya benar-benar. event yang diberikan kepada teman-teman senat mahasiswa. Jadi ya itulah keuntungan kita. Keuntungan yang kita dapat tadi kita florkan kepada teman-teman. Seperti kemarin kita seminar online. Nah, kita pastinya juga memikirkan feedback yang baik untuk teman-teman mahasiswa nih apa sih? Kayak contohnya, kayak seminar, kita memberikan narasumber terbaik nih untuk memberikan informasi. Informasi Ya, yang informasi bermanfaat pastinya ya, untuk pastinya yang teman-teman semua. bermanfaat. Jadi kita tidak syukur-syukur memilih narasumber yang biasa-biasa Abal-abal. aja, nggak Iya. abal-abal. Ya pastinya kita memikirkan feedbacknya untuk teman-teman semua. Jadi kayak kemarin pastinya teman-teman kan sedikit banyaknya juga mengikuti seminar dari kami nih Senat Mahasiswa. Jadi kalian mendapat SKP. Mahasiswa kan ini Nah, butuh berbondong-bondong, nih, butuh banget, butuh banget. Kita berbondong-bondong ngumpulin mengumpulkan nih. SKP kan. Nah, Iya, kita itu kan dia memberikan manfaat. SKP. Jadi kami tuh memberikan kalian manfaat juga apa yang webinar itu tadi, Iya, webinar seperti itu. benar-benar. Mm-mm. Sebenarnya untuk apa yang mereka menganggap untuk keuntungan pribadi, sebenarnya dari pribadi sendiri untuk anggota SMA, kalau menurut perspektifku dari orang luar SMA ya, 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 ya. kayaknya keuntungan ini bukan yang didapat dari individu deh. Maksudnya individu ini ya ada apa keuntungannya mungkin ya yang sudah disebutkan sama dia tadi. Cuman keuntungan yang besar ini untuk stikesnya itu sendiri loh. Soalnya SMA ini ya kan banyak nih ngadakan event-event. Nah itu untuk apa sih? Ya untuk meramaikan stikes ini Ya, juga gitu. itu juga ajang promosi juga untuk Ya untuk universitas, ajang promosi juga agar apa banyak stik. yang mengenal nih kampus Nah kita nih udah mengadakan ini prestasi yang didapat dari kampus kita banyak apa saja nih ya kita promosikan dalam bentuk acara itu promosikan. tadi. Nah itu dia bukan bukan untuk keuntungan pribadi doang, nggak pribadi sih ini sebenarnya. Dan untuk Ya kepentingan kita semua. bersama, iya, Iya, kalau misalnya stikers nih luas nih ya, dikenal orang luas, otomatis ada benefitnya juga untuk ya masing-masing pasti, individu pastinya mahasiswa. dapat. Nggak Iya, cuman dari semanya, tapi untuk semua mahasiswa juga dapat juga. Kayak contohnya nih, dulu SEMA pernah ngadain seminar tentang apa ya, rekam medis kalau nggak salah. Itu nasional, itu nasional. Dan saudaraku yang dari jauh nih, dari apa luar pulau tuh sampai tahu, oh kamu di Stikes Dokter Sutomo ya, gitu. Jadi apa ya, benefitnya kan ada di kita juga. Semakin iya, heeh. ramai kegiatan di Stikes ini juga promosinya Stikers juga semakin naik, nama Stikers juga semakin naik, gitu sih teman-teman. Iya, jadi kita nggak memikirkan hanya untuk keuntungan pribadi saja. Keuntungan pribadi Iya, aja, ya itu kita mendapatkan wawasan baru. Tapi untuk kepentingan yang lainnya, untuk teman-teman mahasiswa, untuk kampus kita pun juga ada. Kita ikut mempromosikan nih kampus kita biar banyak yang kenal, biar banyak iya, yang tahu. Iya, bener banget.
benar banget. Seperti itu sih. Dan aku lanjut nih ya Kak, untuk Oke, pertanyaan oke. yang tadi yang kedua, dan Oke. bagaimana sih cara membentuk image atau mengembalikan kepercayaan mereka agar organisasi kemahasiswaan atau SEMA itu tidak selalu dipandang buruk dan tidak ada manfaatnya. Kalau aku sih bagaimana untuk membentuknya, jadi gini, Senat Mahasiswa ini kan tujuannya apa sih? Itu kan kita menjembatani mahasiswa Hmm. untuk ke ya kampus. Contohnya ada UKMX mau mengadakan event. Nah, Iya, kan nggak langsung kan tata caranya kalau di kampus kita kan ya di semuanya sih itu kalau ada UKM yang mau melakukan event harus melalui SEMA terlebih dahulu atau melalui iya dong pasti. organisasi di kampus itu terlebih dahulu untuk Hmm. nantinya SEMA atau organisasi itu disampaikan lagi ke pihak kampus. Jadi kan em, ya kita saling berkontribusi sih kayak kita saling membantu gimana nih Iya, biar event benar-benar. UKM ini bisa berjalan dengan baik ya kalian sampaikan dulu nih kepada senat mahasiswa nanti oleh senat mahasiswa Eventnya apa, terus eventnya apa terus iya. kan pastinya kalian menyiapkan proposal. Em, takut-takut nanti ada yang salah nih Nah, pada jadi bagian proposal. saya ini kayak Pro- ngecek dulu kan. kita CMA itu mengecek terlebih dahulu. Mungkin ada bagian tertentu nih proposalnya yang salah. Kak, ini ada yang salah nih, mau diperbaiki dong pada bagian ini. Takutnya nanti di pihak kampus tidak bisa meng-ACC kalau ada yang kesalahan seperti ini. Jadi kan kita, apa yang kita dapat dari CMA itu kita bagikan juga ke teman-teman mahasiswa. Jadi ilmu kita tidak kami makan sendiri, kita Iya, bagikan ke teman-teman. iya dong. Pasti Seperti itu, kita semua mendapat eh, benefitnya, nggak cuman kita iya, nggak cuma kami anggota SEMA saja, iya. kita juga florkan ke teman-teman. Kalau ada yang salah, kami pasti membantu. Dan kan enak nih kalau minta tolong, maksudnya kayak setelah UKM nih mau mengajukan salah satu proposal, nanti dikasih ke SEMA, nanti nanti bisa lebih cepat nih untuk ke pihak Iya, kampusnya, iya bagaimana benar. nih, gitu, Jadi seperti itu. jadi ada tata caranya sendiri, nggak langsung oh dari UKM nih, ayo ngadain event, Iya, buat nggak proposal bisa langsung ke seperti dosen itu nggak bisa teman-teman. gitu, Iya, nggak bisa gitu. harus dari senat mahasiswanya terlebih dahulu. Nantinya kan Iya. takutnya ada salah sedikit, takutnya malah nanti eventnya nggak bisa Nah, nggak bisa terjalankan karena berjalan. tidak Iya. di-ACC oleh pihak kampus. Seperti Kan itu kalau sih. misalnya ada perlu bantuan kan juga mungkin SMA bisa membantu juga kan Mm-mm. kalau misalnya dalam Sangat event-event kayak gitu. sangat bisa membantu dan kan gini untuk kan senat mahasiswa kan menjembatani teman-teman mahasiswa semua pasti kan kami senat mahasiswa juga menyediakan kotak suara nih mungkin ada pendapat atau yang mau disampaikan ke pihak kampus tapi mungkin malu atau salah atau takut gimana kan kami nanti menampungnya dan kami nanti berikan kepada pihak kampus. Ini ada saran dari teman-teman mahasiswa mau mengadakan ini atau mungkin pihak kampus gini atau gimana gitu kan jadi enak gitu loh komunikasinya ke Iya, pihak kampus itu komunikasinya nggak ada kesulitan ya seperti itu pokoknya sih. benar-benar ada apa ya? Jadi kayak ada kritik dan saran yang bisa membangun lah, biar Mm-mm, bisa ya, lebih baik lagi gitu. Oke, kayaknya itu adalah pertanyaan terakhir ya dari ya panjang banget. iya panjang banget dan bagus nih pertanyaan dari Dan Fardan. Wah, mantap loh. Gokil pertanyaannya. Sip. Oke. Oke, mungkin segitu dulu nih Kak pertanyaan dari teman-teman. Nah, iya. Alhamdulillah bisa terjawab semua nih ya Kak. Semoga Ya, semoga teman-teman bisa menerima dengan baik. ya Mungkin semoga ada puas salah ya kata dengan dari kami, cengengesannya dari kami, mungkin garing atau gimana. Mohon ya, mohon dimaafin. dimaafin dan tunggu episode selanjutnya Q&A yang kedua. Oke, oke jangan lupa nih teman-teman selalu pantengin sosial media kita yaitu di Semas Stikes IRSDS dan di eh, Instagram Stikes Spotify. IRSDS ya. Eh, karena nantinya kami akan memberikan informasi-informasi lebih lanjut mengenai kampus ataupun yang lainnya. Jadi jangan terlewatkan ya. Oke, stay tune di YouTube dan Spotify-nya. Oke, Ya. sekian dari kami. Bye-bye. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam podcast Mas Tisno. Bye bye.